Assalamualaikum kanca bisnis, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang teman-teman tahu bahwa program kanca bisnis di channelnya Eric Show ini sudah tayang di episode pertama, dan Anda boleh lihat kalau yang belum sempat nyimak Anda boleh simak nanti ya. Tapi kali ini saya akan mereview tentang sebuah perjalanan bisnis yang di episode 1 kanca bisnis kita sudah tayangkan, tentang sebuah usaha yang bermodalkan nol ya, yang bangkit, yang pelakunya bangkit dari keterpurukan dan mencoba memperbaiki segalanya, mencoba bangkit lagi dengan apa yang ada gitu ya. Jadi si pelaku ini sudah pernah menjalankan usaha-usaha sebelumnya, kemudian ya harus mengalami jatuh bangun, tetapi semangat untuk bangkit tidak pernah pudar dan akhirnya bangkit, membuat sebuah bisnis racik-racik yang diberi nama Rumah Racik. Ada apa di situ dan bagaimana perjalanannya Anda bisa simak di episode pertama Kanca Bisnis. Kali ini saya akan review apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan seseorang untuk bangkit dari bisnis. Bagi Anda yang mungkin sekarang punya pemikiran bisnis itu butuh modal besar, bisnis itu harus punya ide dan perencanaan yang matang segala macam, Anda akan berubah mindset Anda setelah Anda nonton video ini. Jadi Anda tonton sampai selesai dan ambil pelajarannya. Oke, sekarang kita akan bahas apa-apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi buat Anda yang sudah punya keinginan untuk bisnis, punya keinginan untuk punya usaha, tapi belum jalan-jalan karena berbagai kendala, kita akan bedah di sini sesuai dengan Kanca Bisnis episode 1 ya. Jadi sekali lagi Anda harus nonton dulu episode 1-nya, dan kita akan ambil saripatinya, ilmu-ilmunya, supaya nanti Anda bisa terapkan, supaya Anda yang sudah punya rencana bangun bisnis tidak lagi tertunda. Oke. Nah jadi teman-teman, di episode pertama kemarin kita kenalan dengan yang namanya Mas Uung Ferry Nuro yang membangun sebuah bisnis yang namanya Rumah Racik ya. Rumah Racik tanpa H. Nah, Rumah Racik ini menarik ya, karena nanti kita bisa ambil pelajaran yang keren ya dari perjalanan Rumah Racik. Mas Ferry ini sebagai ownernya Rumah Racik membangun Rumah Racik dengan kondisi yang luar biasa ya, dalam kondisi yang ya tidak punya apa-apa, modalnya sudah habis di usaha-usaha sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga kan kita harus survive, harus bertahan ya. Dan kendala yang dialami pertama Mas Uung tentu adalah modal ya. Kita akan bicara pertama, dari mana modalnya, sementara sudah habis-habisan di usaha sebelumnya, tidak punya modal lagi gitu, dan tidak mungkin harus nambah utang dengan cari modal ke bank gitu ya. Nah ini menarik, kemarin diceritakan adalah Mas Uung itu mengawalinya dengan modal jual panci ya. Jual panci apa? Panci bekas usaha sebelumnya. Jadi Mas Ferry atau owner Rumah Racik ini pernah punya bisnis di bidang kuliner, dan masih ada panci-pancinya dijual untuk modal awal membangun Rumah Racik, yang mulai dari risetnya ya, kemudian bagaimana beli bahan baku segala macam. Dan sebagai informasi, Rumah Racik ini adalah bisnis parfum ya, parfum racikan. Sebenarnya tidak hanya bisnis parfum di dalam Rumah Racik. Kenapa namanya Rumah Racik? Akhirnya dari parfum ini Mas Ferry punya Rumah Racik yang isinya nggak cuma parfum, maksudnya ada parfumnya, ada kopi ya, kemudian ada fried chicken di situ ya, semuanya serba racikan, jadi diberi nama Rumah Racik. Nah yang kita akan angkat ini tentang parfumnya ya. Di dalam Rumah Racik, bagian Rumah Racik itu parfum racikan. Nah ini modal jual panci, kemudian untuk riset segala macam, untuk uji coba, walaupun hasilnya belum sempurna, masih berantakan, kemudian ikut training segala macam ya, tapi akhirnya bisa meracik sebuah parfum yang enak. Dan justru kelebihannya di sini adalah Mas Ferry bisa punya strategi bahwa Mas Ferry bikin Rumah Racik untuk bisa menyediakan parfum sesuai dengan keinginan customer, dan customer bisa custom parfum keinginannya sendiri. Itu yang keren, luar biasa. Jadi modal ini bukan menjadi halangan buat Mas Ferry ketika nggak punya modal. Dia cari cara, masih ada panci-panci bekas dia jual, kemudian untuk modal awal ya ada peralatan bekas gitu ya. Dan ini semua pasti didasarkan dengan semangat. Semangat apa? Semangat untuk bangkit. Jadi kita akan bicara tentang ya modal, tentang semangat, ya semangat untuk bangkit, juga tentang kreativitas teman-teman. Kreativitas kenapa? Kenapa kreativitas ini saya sertakan? Karena dengan kreativitas justru Mas Ferry ini bisa menemukan value
ya dari kreativitas ini terlahirlah value dari parfumnya Rumah Racik. Apa itu Rumah Racik RR? Apa itu value-nya? Dia bisa melayani konsumen dan bisa memenuhi keinginan konsumen. Karena apa? Kita kalau beli parfum, kadang kita kepengen parfum yang ini. Kadang-kala stok di situ, atau parfum-parfum seperti Inspired gitu, itu nggak semuanya pas 100% dengan keinginan kita. Tapi dengan adanya kreativitasnya Mas Ferry bisa menerjemahkan keinginan dari konsumen. Jadi akan ada komunikasi ya. Mas Ferry akan nanya ke konsumennya, kemudian konsumennya inginnya parfum yang begini, kemudian terjemahkan dengan racikan, akhirnya bisa menghasilkan parfum yang pas dengan keinginan konsumen. Itu mungkin nggak ada di lain tempat. Kalau di Banyumas, seperti yang kemarin disebutkan di Kancah Bisnis episode 1 itu, di Kabupaten Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya ini baru ada satu-satunya parfum yang tidak langsung ready stock, tapi berdasarkan keinginan konsumen kemudian mendadak diracik, kayak tahu bulat ya, mendadak diracik. Tahu bulat kan dadakan digoreng, ini dadakan diracik dan akan mendapatkan parfum yang tidak akan sama dengan yang lain. Saya juga sempat beli, kemudian saya ingin racikannya seperti ini, saya dibuatkan, dan mungkin parfum yang saya pakai nggak pernah ada kembarannya, kecuali hanya punya saya. Itu yang keren ya, punya trademark sendiri lah gitu ya. Itu kreativitas luar biasa. Kemudian selain kreativitas, apa yang kita dapatkan di situ adalah energi ya, energi. Sebuah bisnis perlu energi dari sang ownernya, tenaga, pikiran, ya, motivasi. Itu semua ada di Rumah Racik ini. Bagaimana Mas Ferry bersama istrinya, ya, yang disebut soulmate-planner atau couple-planner ya. Ini punya semangat yang luar biasa dan ini jadi energi Mas Ferry untuk terus berkarya. Ya, berkarya dan tidak hanya sekedar cuan. Bahkan ada statement yang menarik, Mas Ferry ini tidak sekedar ingin kaya, bahkan nggak kepikiran untuk kaya. Yang penting punya sesuatu usaha, dijalankan bersama, dan bisa bermanfaat. Nah, itu keren banget, energinya luar biasa. Energi dari istrinya, energi dari pengalamannya, kemudian punya rasa ingin bermanfaat. Apalagi disebutkan oleh Mas Ferry bahwa parfum ini adalah sesuatu yang sunnah ya, karena wangi-wangian itu sunnah. Itu keren banget. Dan yang lebih luar biasa ini, apa? Impian. Goalnya, ya coba teman-teman simak kalau yang belum simak. Ya kalau yang udah simak coba ingat apa impiannya Mas Ferry. Dia ingin punya apa? Pabrik, ya berskala internasional. Tuh keren banget. Nah, jadi internasional. Jadi kalau kita mau lihat di sini, ini adalah poin-poin yang saya bedah ya di Rumah Racik. Ya modal. Tidak harus punya modal besar ya, tapi yang penting semangat, punya kreativitas untuk bisa melahirkan produk dengan value yang keren ya, energi untuk bisa terus menjalankannya dan impian. Wah, dahsyat men. Kalau Anda punya ini, ya Anda punya semangat, punya kreativitas, punya energi, punya impian, modalnya ini tidak hanya harus modal duit gitu ya. Modalnya ini tidak modal duit, tapi apa tadi? Ini kreativitas, ya ini semangat. Jadi modalnya ini didapat dari semangat, kreativitas, energi, dan impian. Ini adalah modal usaha yang sebenarnya. Jadi jangan ragu teman-teman kalau teman-teman ingin punya bisnis tapi nggak punya modal. Karena modal utamanya adalah semangat, kreativitas, energi, dan impian. Kita belajar dari Rumah Racik. Ya, dari Rumah Racik, ya Mas Ferry yang nggak punya modal, tapi masih punya semangat yang luar biasa, punya kreativitas untuk bisa melahirkan value, nilai tambah pada produk Anda, bisa memberikan konsumen nilai lebihnya, maka produk Anda akan diterima konsumen dan bisnis Anda akan laku, akan jalan ya, disertai dengan energi. Energi dari pasangan, energi dari pengalaman, energi dari motivasi, dan tentunya punya impian. So, kalau Anda sudah punya ini semua, ya, kalau Anda sudah punya ini semua, yang terjadi apa? Bisnis Anda, usaha Anda, atau apapun yang sedang Anda kerjakan akan menemukan jalannya sendiri. Nah, ini. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Anda boleh simak berapa kali Mas Ferry mengungkapkan ngalir. Tapi dia punya goal yang jelas. Walaupun mengalir, dia punya goal yang jelas. Artinya apa? Semua bisnis akan menemukan jalannya jika goal atau tujuannya sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan dengan jelas. Ya. Kita belajar dari Mas Ferry. Mas Ferry ngalir. Tapi dia punya goal apa? Dia ingin punya pabrik berskala internasional. Goalnya jelas, spesifik sekali ya. Punya pabrik yang berskala internasional,
ya walaupun dia kerjakan sambil ngalir, tapi tadi saya katakan, usaha akan menemukan jalannya sendiri sampai nanti goal bisa tercapai. Jadi perjuangan bisnis teman-teman, ya perjuangan bisnis apapun bisnis teman-teman, jangan khawatir dengan kendala-kendala. Anda punya semangat, Anda punya kreativitas, Anda punya energi, punya motivasi, dan Anda punya impian jelas. Maka perjuangan bisnis Anda akan menemukan jalannya sendiri, asal tujuannya sudah ditetapkan dengan jelas. Kendala juga bisa teratasi nantinya dengan sendirinya, asal Anda punya kreativitas yang tentunya tanpa batas. Yang namanya kreativitas ya, imajinasi Anda, analisa Anda, semua akan ngeblend dan melahirkan ide-ide yang hebat. Jadi, jangan takut berbisnis, kita bisa belajar dari kancah bisnis. Simak episode pertama, dan mudah-mudahan dari kancah bisnis, Anda dapat pelajaran yang berharga, Anda bisa jadi pebisnis-pebisnis yang handal, walaupun start dari nol, start dari ketidakmampuan, start dari skill yang terbatas, karena nanti semuanya akan lahir dengan sendirinya. Sekali lagi, yang penting Anda punya impian dengan jelas. Go action! Sukses buat Anda semua!